Halo semua, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pembelajaran diferensiasi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita harus paham terlebih dahulu konsep awal mengenai manusia yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia dilahirkan pasti memiliki perbedaan, entah orang tua dan anaknya, sesama saudara, ataupun bahkan kasus bayi kembar pun memiliki karakteristik yang berbeda. Apa yang menjadi pembeda manusia satu dengan yang lainnya? Manusia memiliki ciri fisik yang sama, tetapi berbeda dengan karakter individu yang membedakan seperti bersikap, minat terhadap suatu hal, keterampilan, dan lainnya. Lantas, bagaimana manusia dapat belajar untuk meningkatkan kemampuan diri? Manusia memiliki kemampuan yang sangat super duper spesial dalam hal meningkatkan kemampuan individu. Hal ini bisa melalui pengalaman pribadi atau orang lain. Inilah yang menjadikan manusia spesial dari makhluk yang lainnya. Lalu, bagaimana orang lain dapat menyalurkan pengalaman dan kemampuan kepada manusia lain yang memiliki perbedaan tersebut? Ya, tentu saja mereka harus memahami karakter yang akan dididiknya. Maka muncullah istilah pembelajaran diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi adalah memahami kebutuhan belajar peserta didik dalam hal kesiapan belajar, profil belajar, minat, dan keterampilan, serta karakter siswa yang meliputi kecepatan, minat, bakat, dan kemampuannya. Bagi seorang pendidik, memahami karakter siswa sangatlah penting. Menurut Tomlinson, tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu 1. Pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain sebagainya. 4. Siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Kita akan membawa Anda semua menyelam lebih dalam mengenai diferensiasi. Untuk lebih memahami bagaimana karakteristik siswa dan penggolongannya, mari simak penjelasan berikut. Yang pertama, teori sistem ekologi. Yuri Bronfenbrenner menjelaskan sistem ekologi terbagi menjadi 5. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makosistem, dan kronosistem. Yang pertama, mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua, mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Pelayanan kesehatan berinteraksi dengan keluarga anak.
Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, namun anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama-sama dengan anak Amerika. Yang kelima, kronosistem. Kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosio-kultural. Contoh, pada rentang waktu yang cukup lama, kehidupan Jati dan keluarganya tentu mempunyai pandangan tersendiri terhadap lingkungan, kehidupan sosial, dan budaya. Bagaimana? Pusing? Ini belum seberapa loh. Mari kita pusingkan Anda lagi. Baik, yang kedua ada teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence menurut Howard Gardner tahun 1993 mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Intinya tuh, pada teori ini ada 8 bentuk kecerdasan. Ke-8 kecerdasan tersebut yaitu kecerdasan verbal linguistik atau kemampuan berbahasa, kecerdasan logis matematis atau kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika, kecerdasan spasial visual atau kecerdasan pada bidang ruang dan gambar, kecerdasan kinestetik jasmani atau kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan, kecerdasan musikal atau kecerdasan mengenai kepekaan nada atau suara, kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan memahami diri sendiri, kecerdasan interpersonal atau kecakapan untuk bermasyarakat, dan kecerdasan naturalis atau kemampuan mengenali benda-benda lain di alam. Banyak juga ya. Contoh keragaman. Siswa kelas 3 SD Negeri Laju terdapat beberapa karakter siswa seperti Seto yang sangat menyukai materi mengenai cerita pendek. Seto dapat dengan mudah memahami cerita yang sudah dibaca serta dapat meringkas, menerangkan kembali, dan menafsirkan apa yang telah dibaca secara detail. Ini termasuk ke dalam kecerdasan verbal linguistik. Selanjutnya, Andini, setiap pelajaran matematika berlangsung, dia langsung duduk di depan dan mampu mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dengan baik dan benar. Karena Andini sangat menyukai pembelajaran matematika dan Andini sangat mudah memahami konsep pembelajaran. Ini termasuk ke dalam kecerdasan logis matematis. Dan Johnny sangat suka menggambar. Imajinasinya akan bermunculan ketika ia sedang menggambar. Dan ini masuk ke dalam kecerdasan spasial visual. Baik, kita masuk ke dalam teori ketiga, yaitu teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut Vygotsky, dalam teorinya menyatakan terdapat 2 tingkat kemampuan peserta didik dalam perkembangannya, yaitu tingkat kemampuan aktual atau yang dimiliki peserta didik dan tingkat kemampuan potensial yang dikuasai peserta didik.
Perkembangan aktual tampak dari kemampuan peserta didik menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan perkembangan potensial tampak dari kemampuan peserta didik menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Untuk lebih memahaminya, simak contoh ini aja deh. Bu Muniro mengajar di kelas 1 SD. Dia mempunyai 30 murid. 2 di antaranya jika belajar tidak mudah cepat untuk menangkap pelajaran, yaitu Siti dan Bambang. Siti lebih suka menyendiri dan tidak mudah untuk bergaul, sementara Bambang senang bergerak dan aktivitas fisik, sehingga terkesan mengganggu. Tibalah saatnya belajar matematika. Pada saat belajar, Siti merasa minder karena merasa tidak bisa mengerjakan. Sementara Bambang keliling kelas sehingga tidak konsentrasi ketika Bu Muniro menjelaskan. Pada saat murid-murid yang lain mengerjakan tugas, Bu Muniro berkeliling kelas untuk memantau. Kemudian Bu Muniro akan lebih lama di dekat Siti dan Bambang untuk membimbing mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka berdua. Nah, dari penjelasan di atas, Anda bisa melihat perbedaan dari 2 tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan aktual telah tercapai oleh 28 murid Bu Muniro, sementara 2 yang lainnya yaitu Siti dan Bambang pada tahap tingkat perkembangan potensial. Keduanya memerlukan bimbingan khusus dari Bu Muniro untuk memaksimalkan potensi yang mereka punya. Nah, jarak antara 28 murid dengan Siti dan Bambang dinamakan CPD. Kalian masuk ke dalam perkembangan mana nih? Aktual atau potensial? Teori yang keempat yaitu learning modalities. Learning modalities atau gaya belajar. Terdapat 3 bentuk utama. Yang pertama, modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Yang kedua, modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Yang ketiga, modalitas kinestetik, melakukan sesuatu dengan fisik atau yang paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan learning by doing. Kalau editor sih sukanya yang kinestetik. Contoh keberagaman siswa. Andini merupakan siswi kelas 5 SD Sukamaju. Ketika proses pembelajaran berlangsung, ia selalu duduk di barisan depan dan menyimak penjelasan materi dari guru yang ada di papan tulis. Andini bersemangat ketika ada tugas mengarang cerita melalui gambar atau meringkas materi yang ada di buku ajar. Tetapi Andini tidak menyukai kegiatan diskusi kelas karena ia sulit merangkai kata-kata ketika berpendapat dan sulit menangkap materi yang didengar. Dari penjelasan tersebut, Andini memiliki gaya belajar visual. Sedangkan Budi adalah siswa yang aktif dan pandai berbicara di depan umum. Ia senang ketika pembelajaran terdapat diskusi kelompok. Budi suka membaca dengan suara yang keras sehingga ketika guru menunjuknya untuk membacakan cerpen, ia sangat bersemangat. Dari penjelasan tersebut, Budi memiliki gaya belajar auditori. Itulah penjelasan mengenai diferensiasi. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.